Bab 191. Seni 9 Astrarium. Sesaat setelah Qin Wentian dan yang lainnya melangkah ke dalam badai angin, mereka merasakan hembusan angin dingin yang kuat menerpa. Mereka segera mengalirkan energi astral mereka, melindungi tubuh mereka. Bagi para kultivator bela diri bintang, tubuh mereka secara inheren lebih lemah. Hanya binatang iblis yang menjadi pengecualian. Mustahil jika seseorang ingin menggunakan tubuh fisiknya untuk menahan badai tersebut. Mungkin dengan fisiknya yang kuat, Qin Wentian bisa menahannya, tetapi tetap saja mustahil baginya untuk melakukannya tanpa bantuan dari mengalirkan energi astralnya. Di tengah badai, Qin Wentian berpegangan tangan dengan Mo Qingcheng, berjalan berdampingan, perlahan maju ke depan. Tubuh mereka diselimuti cahaya astral yang cemerlang, dan mereka dapat merasakan bahwa laju konsumsi energi astral sangat cepat. Ini juga merupakan alasan di balik kematian para kultivator sebelumnya. Untungnya, Qin Wentian dan yang lainnya memiliki buah bintang untuk mengisi kembali cadangan energi mereka. Qingcheng, sebaiknya kita mengonsumsi buah bintang terlebih dahulu. Qin Wentian berbicara dengan suara keras kepada Mo Qingcheng di sampingnya, berusaha meredam deru angin yang kencang. Mo Qingcheng mengangguk. Mereka telah menempuh sepertiga jalan, dan setelah mengonsumsi buah bintang, cadangan energi mereka pulih sepenuhnya. 1 jam kemudian, dengan tubuh yang dipenuhi kelelahan, Qin Wentian dan yang lainnya akhirnya berhasil menembus penghalang terakhir, sambil menghela napas lega. Betapa indahnya! Mata indah Mo Qingcheng menatap ke depan. Danau surgawi itu membentuk total 7 kolam surgawi, dan setiap kolam dikelilingi oleh pilar-pilar batu astral yang menjulang tinggi. Pilar-pilar itu tampak menjangkau rasi bintang di atas sana, menyebabkan cahaya bintang yang berkilauan dan indah mengalir ke bawah. Tak ada yang lebih indah yang bisa dibayangkan. Pemandangan ini seperti sesuatu dalam mimpi. Sungguh menakjubkan. Danau surgawi. Mereka yang berasal dari aula bulan mistik dan Ouyang Guangsheng telah tiba. Senyum tersungging di mata mereka saat mereka saling bertatap muka. Bagaimanapun, berkat aliansi bersama merekalah mereka bisa sampai ke tempat ini. Perjalanan ini memang tidak mudah. Qin Wentian menarik Mo Qingcheng bersamanya, berjalan menuju ketiga kultivator dari aula bulan mistik. Melihat wanita berkerudung itu, dia tersenyum. Terima kasih. Qin Wentian, ketika menatap wanita berkerudung itu, memperhatikan bahwa meskipun matanya sangat cerah dan jernih, seolah-olah masih ada emosi yang belum terucapkan di dalamnya. Hal ini membuat Qin Wentian bingung, apakah dia mengenal wanita ini? Tidak masalah. Wanita berkerudung itu menundukkan kepalanya sambil menjawab dengan ringan. Qin Wentian mengangguk, sambil melirik Ouyang Guangsheng. Dan tepat ketika dia hendak berbicara, Ouyang Guangsheng menyela sambil tertawa. Saya Ouyang Guangsheng dari benua Azur. Meskipun kita benar-benar berteman sekarang, bagaimanapun juga akan lebih baik untuk memperkenalkan diri lagi. Saya Qin Wentian, dari Chu, sebuah negara di bawah pemerintahan Istana 9 Mistik. Qin Wentian tersenyum sambil mengangguk kepada Ouyang Guangsheng. Wajahnya tampak tenang, matanya sangat jernih, sangat kontras dengan penampilannya yang tampak seperti iblis sebelumnya. Sungguh tak terduga. Tak kusangka kau berasal dari negara di bawah administrasi Istana 9 Mistik. Ouyang Guangsheng belum pernah mendengar tentang Chu sebelumnya, tetapi dia tahu tentang Istana 9 Mistik. Siapa sangka bahwa negara kecil di bawah administrasi Istana 9 Mistik benar-benar menghasilkan seorang jenius yang luar biasa seperti dia. Haha, cukup basa-basinya, mari langsung ke tugas yang ada. Ouyang Guangsheng tertawa sambil menatap ke depan, ke arah kolam surgawi. Semua orang mengangguk sambil melangkah maju ke arah kolam surgawi. Cahaya bintang yang tak habis-habisnya terlihat berkilauan di dalam kolam. Aku akan masuk. Ouyang Guangsheng melangkah ke salah satu kolam surgawi di sampingnya. Begitu dia melangkah masuk, pilar-pilar batu yang mengelilingi kolam surgawi mulai berkedip dengan cahaya yang cemerlang dan benar-benar mulai bergeser. Karena melimpahnya energi astral, suasana yang hampir mencekam pun tercipta. Sosok Ouyang Guangsheng tidak lagi terlihat, seluruh tubuhnya tersembunyi oleh layar yang terbuat dari butiran cahaya astral yang indah. Mari kita masuk juga, kata Qin Wentian kepada Mo Qingcheng, saat mereka masing-masing melangkah ke dua kolam surgawi lainnya. Dua wanita dari aula bulan mistik juga melangkah masuk ke kolam surgawi lainnya yang tersisa, hanya menyisakan wanita berkerudung itu. Setetes air mata mengalir di wajahnya saat ia melihat Qin Wentian melangkah ke kolam surgawi. Namun, ia tersenyum di balik kerudungnya.
Air matanya adalah air mata kebahagiaan. Wentian GG. Sebuah suara ringan dan jernih terdengar, suara seorang wanita muda. Wanita berkerudung itu mengangkat salah satu tangannya untuk menyeka jejak air mata yang terbentuk di sudut matanya. Dia benar-benar bahagia, akhirnya dia berhasil membantu Wentian GG-nya. Dalam kurun waktu setahun, ia telah mengalami banyak cobaan dan akhirnya bertemu dengan gurunya, yang membawanya ke aula bulan mistik yang terletak di benua roh. Gurunya sangat ketat terhadapnya, tetapi ia tahu bahwa itu semua demi kebaikannya sendiri. Namun, tanpa kerabat di sisinya, tiba-tiba terjerumus ke dalam kehidupan seperti itu membuatnya merasa lelah, sangat lelah. Rasanya sungguh menyenangkan bisa bertemu Wentian GG lagi. Wentian GG, meskipun aku sangat ingin mengobrol denganmu, aku tidak bisa melakukannya sekarang. Tuanku sangat ketat kepadaku dan dia pasti akan mengetahuinya. Aku hanya bisa diam-diam mengatur agar Gusing pergi ke Chu untuk membantumu saat itu. Setelah mengetahui bahwa semuanya baik-baik saja denganmu dan bahkan kau berhasil menjadi juara perjamuan Junlin, aku benar-benar bahagia. Seperti semua yang pernah kubayangkan tentang dirimu, pancaranmu akhirnya bersinar. Gadis muda itu bergumam pada dirinya sendiri, ia hanya bisa menggunakan cara berbelit-belit seperti itu untuk berbicara dengan Qin Wentian. Benar. Kau akan menjadi lebih terkenal di masa depan. Bukan hanya di Chu, bukan hanya di kota-kota 9 negara bagian, bahkan Kekaisaran Xia Agung pun akan memiliki kisahmu. Gadis muda itu tersenyum saat akhirnya melangkah ke salah satu kolam surgawi. Seketika itu, siluetnya tidak terlihat lagi, karena layar muncul dari butiran cahaya astral yang mengelilinginya. Qin Wentian tidak menyadari bagaimana wanita berjilbab itu bergumam pada dirinya sendiri. Setelah melangkah ke kolam surgawi, dia bisa merasakan betapa jenuhnya kolam itu dengan energi astral. Mencondongkan kepalanya dan menatap langit, dia bisa melihat cahaya bintang mengalir ke bawah, menembus pilar-pilar batu astral. Sensasi seperti ini terasa sangat menakjubkan, dan seperti surga jika dibandingkan dengan siksaan mengerikan yang mereka alami di tengah badai. Qin Wentian duduk bersila, memasuki alam mimpinya. Salah satu efek dari seni penjelmaan mimpi agung yang dia kembangkan adalah peningkatan luar biasa pada kecepatan kultivasinya ketika dia berkultivasi melalui mimpinya. Dengan melepaskan jiwa astralnya, kolom demi kolom cahaya astral melesat ke dalam jiwa astralnya. Setelah proses penggilingan dan pemurnian jiwa astralnya, cahaya astral diubah menjadi energi astral sebelum sekali lagi mengalir ke dalam tubuhnya. Secara bertahap, energi astral yang tersimpan di dalam tubuhnya terisi hingga meluap, karena energi tersebut mulai merangsang jalur arteri, meridian, dan saluran energi di seluruh tubuhnya. Suara gemuruh terdengar saat masing-masing dari 9 jalur arterinya berderu. Di sini, rasanya seolah energi astral tidak terbatas. Bukankah dia akan mengecewakan dirinya sendiri jika dia tidak berusaha sekuat tenaga untuk menyerap semuanya? Qin Wentian sangat memahami bahwa bagi kultivator bela diri bintang, terutama selama alam pemurnian tubuh dan sirkulasi arteri, kenaikan level pada dasarnya bergantung pada jumlah energi astral yang dapat ditampung oleh tubuh seseorang. Akumulasi energi astral sangat penting jika seseorang ingin mencapai terobosan. Namun, begitu seseorang memasuki Yuanfu, terobosan ke tingkat berikutnya tidak lagi terlalu bergantung pada jumlah energi astral yang terkumpul. Lagi pula, ketika seseorang memasuki Yuanfu, kapasitas Yuanfu-nya akan ditentukan pada saat pembentukannya. Paling banyak, Yuanfu hanya dapat diisi hingga penuh, dan energi berlebih setelah batas itu tercapai, tidak mungkin diserap oleh kultivator. Jika seseorang ingin menembus ke tingkat berikutnya, mereka perlu meningkatkan kapasitas Yuanfu mereka, dan ini bukanlah sesuatu yang dapat dicapai hanya dengan menyerap energi astral. Inilah juga alasan mengapa danau surgawi begitu menarik bagi kultivator alam sirkulasi arteri tingkat puncak, serta kultivator alam Yuanfu tahap awal. Perendaman di kolam surgawi itu berlangsung selama 3 hari. Qin Wentian dapat merasakan semua pembuluh darahnya melebar hingga batas maksimal. Dia hanya selangkah lagi dari pembentukan Yuanfu-nya. Pada saat itu, dia membuka matanya, dan cahaya astral berkedip di dalam dirinya. Aku sudah lulus ujian di arena pemurnian, tapi di mana rahasia yang disembunyikan oleh Kaisar Azur? Mungkinkah aku benar-benar harus mencari peri King Mei? Qin Wentian tersenyum getir. Sebagai orang biasa yang tak dikenal, bagaimana mungkin dia bisa bertemu dengan peri King Mei? Dengan menggosok cincin interspasialnya, peta dicang muncul di tangannya. Seharusnya tidak ada kesalahan,
Tempat yang ditandai di peta itu seharusnya adalah Istana Danau Surgawi. Hah? Pada saat ini, hati Qin Wentian bergetar. Peta Dicang tiba-tiba mulai bersinar dengan cahaya yang gemerlap. Di bawah cahaya bintang yang berjatuhan, banyak kata-kata kuno muncul di sisi baliknya saat tiba-tiba melayang ke udara. Kata-kata itu semuanya terbentuk oleh cahaya bintang. Inilah peta sebenarnya yang akan mengarah pada rahasia Kaisar Azur, Dicang. Ketika Kaisar Azur menggambar peta itu hanya dimaksudkan sebagai kedok. Sisi baliknya, yang sebelumnya benar-benar kosong, sebenarnya adalah peta yang sebenarnya. Hanya di bawah pancaran cahaya bintang yang sangat terang dari kolam surgawi, kata-kata kuno itu akan terlihat. Penemuan seperti itu membuat Qin Wentian terkejut. Seni 9 Astrarium. Qin Wentian bergumam sambil menatap bagian bawah peta Dicang yang melayang. Ini adalah seni kultivasi yang melampaui batas surgawi yang memungkinkan seseorang untuk mengkultivasi hingga 9 Yuanfu. Rahasia Kaisar Azur itu nyata. Qin Wentian mempelajari peta itu dengan serius sambil mengingat kata-kata tersebut. Saat ini, gelombang besar berkecamuk di hatinya. Setiap orang di dunia kultivasi hanya dapat mengkultivasi 1 Yuanfu, tetapi pengguna seni 9 Astrarium diharuskan mengkultivasi total 9 Yuanfu. Tidak hanya itu, seni ini hanya dapat dikembangkan ketika seseorang masih berada di alam sirkulasi arteri. Pengguna harus mengembangkan Yuanfu pertama mereka sesuai dengan metode yang dinyatakan dalam seni kultivasi tersebut. Setelah itu, Yuanfu tersebut pada akhirnya akan melahirkan Yuanfu kedua, sementara Yuanfu kedua akan melahirkan Yuanfu ketiga. Jumlah Yuanfu berbanding lurus dengan jumlah jiwa astral yang dimiliki seorang kultivator. Biasanya, di alam Yuanfu, kultivator biasa akan memadatkan total 3 jiwa astral. Ini berarti bahwa jika seseorang kurang berbakat, ia akan terjebak di alam Yuanfu. Dengan hanya 3 jiwa astral, paling banyak mereka hanya mampu mengembangkan 3 Yuanfu. Selain itu, setelah jiwa astral ditempatkan di dalam Yuanfu untuk dipelihara, Yuanfu tersebut hanya akan mampu menyerap energi astral secara langsung dari konstelasi tempat jiwa astral tersebut terkondensasi. Misalnya, jika Qin Wentian memilih untuk memelihara jiwa astral palu surgawi ke dalam Yuanfu pertamanya, ia hanya akan mampu menyerap energi astral yang terpancar dari konstelasi palu surgawi. Hal ini juga berlaku untuk cahaya astral yang diubah menjadi energi astral oleh jiwa astral palu surgawinya. Setelah aku menguasai seni 9 Astrarium, aku akan memiliki 3 Yuanfu saat berada di alam Yuanfu. Dalam hal ini, bukankah itu berarti jumlah energi astral yang kumiliki akan 3 kali lebih banyak dibandingkan orang lain? Qin Wentian gemetar karena cemas. Bukankah akan sangat mudah baginya untuk membantai lawan-lawan setingkat Yuanfu hanya dengan memasuki Yuanfu? Pada saat itu, jika dia ingin membunuh Ye Wukue, itu sama saja dengan menghancurkan seekor semut. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat tentang hal ini? Dengan pemikiran tersebut, Qin Wentian segera memulai kultivasinya. Sangat jelas baginya bahwa tidak ada tempat lain di dunia ini yang lebih cocok untuk mengkultivasi seni 9 Astrarium. Mungkin, peta ini bukan digambar oleh Dicang, melainkan ia menemukannya di tempat ini. Ini mungkin juga alasan sebenarnya mengapa Peri Qingmei ingin mengklaim kepemilikan tempat ini, membangun istana Danau Surgawi untuk memonopoli Danau Surgawi. Jika memang demikian, hal itu semakin memperkuat dugaannya sebelumnya bahwa Kaisar Azur Dicang sebenarnya tidak pernah putus dengan Peri Qingmei sama sekali. Semuanya hanyalah sandiwara yang mereka berdua rencanakan, keduanya sangat menderita secara emosional, melakukan berbagai tindakan yang didorong oleh kebutuhan agar semua orang percaya bahwa Peri Qingmei sangat membenci Kaisar Azur. Kisah tentang apa yang sebenarnya terjadi saat itu pasti akan menjadi cerita yang sangat mengharukan. Qin Wentian tidak tahu bahwa pada saat ini, Peri Qingmei sedang mengawasi setiap gerakannya. Setelah beberapa ribu tahun berlalu, seorang penerus yang cocok akhirnya muncul. Bab 192, King Air. Setelah Qin Wentian, Ouyang Guangsheng, dan keempat orang lainnya memasuki badai, para kultivator yang tersisa saling menghancurkan satu sama lain untuk memperebutkan buah bintang yang dimiliki Wang Xiao. Setelah pertempuran, anggota klan yang menemani Wang Xiao, bersama dengan 20 kultivator lainnya, semuanya tewas. Bahkan Yao Sheng dari Sekte Iblis Langit, dan Shiki dari Aula Raja Hewan Buas, keduanya mengalami luka serius. Meskipun demikian, para kultivator lainnya tetap tidak mampu mencegah Wang Xiao memasuki badai. Setelah memasuki badai, dia menoleh dan menatap mereka,
memberikan tatapan yang membuat hati semua orang merinding. Para pengikut Wang Xiao semuanya telah mati, dan dia pasti sangat marah. Kebencian Wang Xiao terhadap mereka pasti sangat besar, jadi jika tatapan bisa membunuh, mereka semua pasti sudah mati. Wang Xiao juga tiba di Danau Surgawi, dan langsung memasuki kolam surgawi terakhir yang tersedia. Para kultivator lainnya hanya bisa kembali dengan sedih. Ketujuh tempat yang tersedia telah terisi, sehingga ujian di arena pemurnian yang mereka ikuti telah berakhir. Qin Wentian sama sekali tidak menyadari peristiwa yang terjadi di dunia luar. Dia sepenuhnya tenggelam dalam kultivasinya. Pada hari ke-6 setelah memasuki kolam surgawi, 9 jalur arteri di tubuhnya akhirnya mengembang hingga batasnya. Jalur arterinya berputar saat berubah menjadi pusaran spiral, energi astral yang tak terbatas membanjiri setiap serat tubuhnya. Di tempat 9 jalur arterinya berpotongan, terbentuk pusaran yang mengerikan, menyebabkan suara gemuruh bergema dari tubuhnya. Di jantung pusaran, energi astral di dalam tubuhnya berubah menjadi tetesan yuan. Setiap tetesan mengalir menuju pusaran air, menyebabkan bentuknya tampak semakin kuat. Saat pusaran air terbentuk sempurna, sebuah wadah muncul dan tetesan energi yuan terus menetes ke dalamnya, membentuk samudra yuan. Itulah bentuk dasar Yuan Fu, kelahiran Yuan Fu. Saat bentuk Yuan Fu yang berevolusi secara bertahap terbentuk, pusaran air itu tampaknya bertekad untuk terus berputar. Sebaliknya, kecepatan putarannya justru semakin cepat. Pada saat yang sama, aliran energi astral yang mengerikan melonjak dengan ganas menuju gerbang astral ketiga di lautan kesadaran Qin Wentian, berusaha untuk membukanya. Qin Wentian saat ini membagi tujuannya dengan melakukan dua hal sekaligus. Dia tidak hanya harus membangun Yuan Fu-nya, tetapi dia juga ingin membuka gerbang astral ketiganya. Semua ini karena dia perlu memadatkan jiwa astral ketiganya. Dengan memadatkan jiwa astral ketiganya, pada saat ia memasuki Yuan Fu, barulah ia dapat memisahkan Yuan Fu-nya menjadi 3 fondasi, seperti yang diinstruksikan oleh seni 9 astrarium. Qin Wentian tidak ingin melewatkan kesempatan sempurna ini. Tidak diragukan lagi, melimpahnya energi astral menjadikan tempat ini paling cocok untuk Qin Wentian, yang sedang berusaha membuka gerbang astralnya. Tingkat keberhasilannya berkali-kali lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan batu meteor Yuan. Dan memang, setelah beberapa saat ia mengirimkan kesadarannya menuju gerbang astral ketiga, gerbang itu berhasil dibuka. Dan karena keberadaan roh-roh binatang buas, Qin Wentian dengan cepat mampu merasakan rasi bintang masing-masing binatang iblis di dalam lapisan surgawi. Qin Wentian sudah lama memutuskan astral soul ketiga mana yang harus dia padatkan. Pilihannya tak diragukan lagi, adalah yang menduduki peringkat pertama dalam indeks binatang perang, konstelasi penguasa iblis. Karena itu, Qin Wentian bahkan tidak repot-repot mencoba mencapai lapisan surgawi ke-6. Jiwa astral penguasa iblis menduduki peringkat pertama dalam indeks binatang perang, dan dari situ, orang sudah bisa melihat betapa tirani kekuatannya. Tak perlu dikatakan lagi betapa bermanfaatnya bagi Qin Wentian dalam kultivasi seni transformasi iblisnya. Oleh karena itu, dia yakin bahwa memadatkan jiwa astral dari konstelasi penguasa iblis adalah pilihan terbaik. Dengan sangat cepat, kesadaran Qin Wentian muncul di depan konstelasi penguasa iblis. Gelombang energi astral yang sangat ganas dan dahsyat menyembur keluar, diwarnai dengan ki iblis yang menakutkan. Pada saat yang sama, aura yang angkuh dan mengesankan terpancar dari konstelasi penguasa iblis. Tanpa ragu sedikit pun, Qin Wentian segera memilih untuk membentuk koneksi bawaan dengan konstelasi, menyebabkan kolom cahaya astral mengalir ke bawah, menyinari tubuh Qin Wentian. Setelah beberapa saat, manifestasi ilusi dari jiwa astral ketiganya yang bersinar dengan cahaya gemerlap, terlihat berkilauan di atas kepalanya. Setelah itu, dia melepaskan ketiga jiwa astralnya, saat 3 pancaran cahaya astral mengalir ke bawah, disalurkan langsung ke Yuan Fu Qin Wentian yang sedang berkembang. Pusaran air yang terbentuk dari 9 jalur arterinya dengan cepat mulai memurnikan ketiga pancaran energi astral ini, mengubahnya menjadi bentuk cairan 3 warna, mengalir ke samudra Yuan. 3 warna tetesan Yuan yang berbeda mengembun menjadi tetesan 3 warna. 3 jenis energi yang berbeda, semuanya benar-benar unik, mengalir ke 3 lokasi terpisah. Saat Yuan Fu-nya terbentuk, mereka akhirnya membentuk 3 samudra Yuan, mengisi ketiga wadah tersebut. Transformasi ini terus berlanjut tanpa henti. Qin Wentian merenung dalam hati, jika tempat ajaib ini, danau surgawi, tidak ada,
akan sangat sulit untuk menemukan tempat lain yang sesuai dengan kondisi yang tepat baginya untuk mengolah seni 9 astrarium. Waktu yang tidak diketahui lamanya berlalu hingga Qin Wentian akhirnya membuka matanya. Meskipun ia masih terendam di kolam surgawi, ia merasa sangat lelah. Kondisi mentalnya benar-benar terkuras. Berhasil! Senyum berseri-seri muncul di wajah Qin Wentian. Sambil memegang peta dicang, ia menarik napas dalam-dalam, menutup matanya saat merasakan perubahan di tubuhnya. Di dalam tubuhnya, terdapat 3 Yuan Fu. Tetesan Yuan 3 warna itu memenuhi Qin Wentian dengan kekuatan luar biasa yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tampak tak habis-habisnya. Dengan sedikit tekad, tubuhnya melayang ke udara. Ia akhirnya bisa terbang melintasi langit hanya dengan kekuatan kultivasinya. Sungguh sensasi yang luar biasa. Qin Wentian tertawa. Dia telah memperoleh banyak hal dari perjalanan ke benua iblis ini. Sekarang, dia hanya perlu menghabiskan lebih banyak waktu untuk membiasakan diri dengan alam ini, serta untuk memperkuat kultivasinya. Qin Wentian awalnya masih ingin melanjutkan kultivasinya. Namun, pancaran cahaya bintang yang berkilauan di kolam surgawi sudah memudar seiring dengan melemahnya energi astral di dalamnya. Sambil mencondongkan kepalanya, Qin Wentian menyadari bahwa Ouyang Guangsheng dan Mo Qingcheng telah keluar dari kolam surgawi mereka dan saat ini sedang melihat ke arahnya. Tidak hanya itu, sebuah siluet benar-benar muncul di atas salah satu pilar batu astral. Itu tak lain adalah sosok cantik yang sebelumnya berdiri di samping Nyonya Istana. Sikapnya masih dingin dan acuh tak acuh seperti sebelumnya, auranya luar biasa dan murni, tampak seolah-olah dia bukan berasal dari dunia fana. Waktu habis. Suaranya dingin membekukan, sambil menundukkan kepala dan melirik ke arah Qin Wentian. Secepat ini, senyum kecewa muncul di wajah Qin Wentian, ia merasa waktunya terlalu singkat. Awalnya ia ingin mengkonsolidasi kultivasinya di sini, dan ingin memanfaatkan energi astral yang berlebih untuk membuka lebih banyak fragmen ingatan dari makhluk astral kecil di lautan kesadarannya. Wajar jika ia merasa sedih. Berkultivasi sehari di kolam surgawi jauh melampaui berkultivasi 10 hari di dunia luar. Namun, melihat ekspresi yang terpancar di wajah si cantik yang fana itu, Qin Wentian tahu bahwa itu mustahil. Keluar dari kolam surgawinya, dia melirik Mo Qingcheng sambil bertanya dengan senyum. Bagaimana? Apakah tingkat kultivasimu meningkat? Aku berhasil menembus ke tingkat kedua Yuan Fu. Mo Qingcheng tersenyum manis sambil mengangguk. Haha, sepertinya semua orang mendapat manfaat kali ini. Ouyang Guangsheng tertawa. Dia juga telah mencapai Yuan Fu dan sangat gembira saat ini. Bukan hanya dia, bahkan mereka yang berasal dari aula bulan mistik pun tersenyum. Namun, Wang Xiao itu juga telah mencapai Yuan Fu. Dia baru saja pergi belum lama ini, tetapi Anda tetap harus waspada terhadap orang ini di masa depan. Kekuatan klan Wang dari benua perang tidak bisa diremehkan. Beberapa tahun lagi, setelah dia dewasa, Wang Xiao pasti akan menjadi tokoh berwibawa di dalam klannya. Ouyang Guangsheng memperingatkan. Kekuatan transenden dari 9 benua semuanya sangat dahsyat, terlepas dari apakah mereka sekte atau klan. Terutama bagi para elit generasi muda, jika bakat seseorang cukup cemerlang, ia akan diakui dan dibina, hingga akhirnya menjadi pilar klan. Pada saat itu, mereka akan memegang otoritas sejati, tetapi tentu saja, untuk mencapai titik itu mereka harus terlebih dahulu bersinar lebih terang daripada rekan-rekan mereka, menarik perhatian para petinggi. Jika tidak, kematian adalah satu-satunya hasil. Bagi mereka yang berada di puncak, kematian anggota dari generasi muda bukanlah apa-apa. Anda harus menonjol, atau Anda akan tersingkir dalam perebutan puncak. Inilah realitas dan lingkungan keras yang harus dihadapi oleh generasi muda dari kekuatan transenden tersebut. Baik. Qin Wentian mengangguk. Ayo pergi. Seru si cantik yang fana itu dengan tenang, sambil melompat ke bawah, memimpin jalan keluar dari tempat pemurnian. Perjalanan mereka ke sini penuh dengan kesulitan, tetapi saat kembali, jalan mereka mulus tanpa hambatan, memungkinkan mereka untuk melanjutkan perjalanan tanpa halangan. Setelah beberapa saat, mereka tiba kembali di aula yang terletak di luar pintu masuk danau surgawi. Ouyang, Jiang Ting dan yang lainnya sudah berada di sana, menunggu. Melihat kepulangannya yang selamat, senyum hangat merekah di wajahnya. Dia Jiang Ting, tunanganku. Ouyang Guangsheng tersenyum ketika dia berbicara kepada Qin Wentian. Jiang Ting, ini temanku, Qin Wentian. Qin Wentian menatap Jiang Ting sambil mengangguk dan tersenyum.
Dari ucapan Ouyang, dia sudah tahu bahwa Jiang Ting berasal dari klan Jiang, dan juga merupakan sosok dengan kekuatan transenden yang memiliki pengaruh besar di benua angin. Jiang Ting diam-diam merenungkan Qin Wentian. Dari apa yang dia ketahui tentang karakter Ouyang Guangsheng, keputusannya untuk berteman dengan Qin Wentian sudah cukup untuk menunjukkan betapa luar biasanya sosok yang terakhir itu. Setelah itu, dia tersenyum sopan sambil membalas anggukan tersebut. Posturnya anggun dan pantas bagi seorang wanita bangsawan dari klan besar. Hei, terima kasih atas keramahan yang ditunjukkan oleh Istana Danau Surgawi kepada kami. Selamat tinggal. Ouyang Guangsheng menoleh ke belakang, sambil berbicara kepada wanita muda yang fana itu. Namun, wanita itu tetap acuh tak acuh dan dingin, tidak repot-repot menjawab. Merasa tak berdaya, Ouyang Guangsheng dan kelompoknya hanya bisa membawa binatang buas iblis mereka pergi meninggalkan daerah itu. Di luar Istana Danau Surgawi, saat para penyintas yang tersisa saling mengucapkan selamat tinggal. Qin Wentian dengan sopan melambaikan tangan sebagai ucapan perpisahan kepada mereka dari Aula Bulan Mistik, sementara dia dan Mo Qingcheng menaiki bangga putihnya dan terbang pergi. Wanita berjilbab dari Balai Bulan Mistik menatap siluet bangga putih yang menjauh, sementara ekspresi yang mirip dengan keengganan terlihat di matanya. Ayo pergi, perintahnya dengan ringan. Setelah beberapa saat, mereka menaiki binatang iblis mereka, dan dengan cara yang sama, meninggalkan benua iblis. Di aula lain, Peri King Mei duduk di sana, sementara Nyonya Istana berdiri di sisinya. Pada saat itu, kecantikan yang fana itu berjalan mendekat. Bagaimana, apakah kau menyukainya? Tanya Peri King Mei dengan suara rendah saat melihat penampilan nona muda yang berwajah dingin itu. Aku tidak tahu. Gadis muda itu menggelengkan kepalanya perlahan, sementara sedikit kepatuhan terlihat di wajahnya. Hanya di hadapan Peri King Mei, ia akan menampilkan sikap seperti itu. Tidak masalah jika kau tidak menyukainya, tetapi aku membutuhkanmu untuk tetap berada di sisinya dan melindunginya dari bahaya. Kinger, ingat ini. Kau tidak boleh membiarkan dia celaka. Peri King Mei tertawa, menyebabkan gelombang kecemburuan mengguncang hati Nyonya Istana yang berdiri di sebelahnya. Guru mereka hanya menunjukkan ekspresi kelembutan seperti itu di depan Kinger. Dia tahu bahwa Peri King Mei paling menyayangi adik perempuannya. Dan sekarang setelah Peri King Mei benar-benar memerintahkan King Er untuk melindungi pemuda itu sebelumnya, terlihat betapa tingginya penghargaan gurunya terhadap Qin Wentian. Pengabdian Peri King Mei kepada Kaisar Azur memang benar-benar sangat dalam. Baiklah, jawaban King Er juga sedikit, bahkan ketika ia berbicara dengan gurunya yang terhormat. Namun, tatapan mata Peri King Mei masih selembut sebelumnya. Ia memahami kepribadian Kinger dan tentu saja tidak akan menyalahkannya. Jangan membantunya dalam segala hal yang dia lakukan, dan jika dia menggunakan kata-kata manis untuk membujukmu, abaikan saja. Kamu hanya boleh membantu ketika dia berada dalam bahaya besar, dan jangan mengungkapkan identitasmu. Peri King Mei tersenyum lembut sambil memberi instruksi. Kinger mengerti. Ini adalah pertama kalinya dia akan keluar rumah, jadi dia dengan hati-hati mencatat instruksi Peri King Mei. Namun, benarkah semua pria mahir menggunakan kata-kata berbunga-bunga? Pergilah kalau begitu. Peri King Mei tersenyum. Setelah itu, sepasang sayap indah muncul di punggung King Er saat dia melayang di udara. Siluetnya berkedip, lalu dia langsung menghilang dari pandangan. Siapa yang tahu kecepatan mengerikan apa yang telah dicapainya? Bab 193, kembali. Awan melayang di langit di atas Chu. Sinar matahari yang hangat menyinari ke bawah, menghangatkan tanah dan penduduknya. Seekor banga putih turun dari langit, terbang menuju Chu. Di punggung banga putih itu, Qin Wentian dan Mo Qingcheng duduk berdampingan, pakaian mereka berkibar tertiup angin sepau-sepau. Kami kembali. Qin Wentian menunduk, matanya mengamati ibu kota kerajaan. Rentang waktu 2 bulan ini, terasa seperti keabadian. Kali ini, dalam perjalanannya ke benua iblis, ia melewati banyak negara dan memiliki pengalaman luar biasa. Ini bisa dianggap sebagai kali pertama Qin Wentian keluar untuk menempa dirinya sendiri, serta langkah pertamanya di panggung besar, yaitu Kekaisaran Xia Agung. Di sana, di tempat pemurnian Danau Surgawi, ia menemukan makna dari pepatah, selalu ada langit di balik langit ini. Bagi para jenius elit Chu itu, mereka hanyalah orang biasa jika ditempatkan di panggung besar Kekaisaran Xia Agung. Terlepas dari apakah itu Ouyang Guangsheng atau Wang Xiao, siapapun dari mereka di Chu akan menjadi sosok yang tak tertandingi di alam di bawah Yuan Fu. Dan bukan hanya itu,
Mereka mungkin bahkan mampu melawan para ahli Yuan Fu biasa. Bahkan Mu Baifei atau dua pendekar pedang walet lainnya pun pasti mampu menghadapi orang-orang seperti Shikong Ningyue dan Orchon dengan mudah. Selain itu, selama perjalanan, Qin Wentian bahkan mengungkap rahasia terbesar Kaisar Azur, dan ini jelas merupakan hadiah terbesar. Secara keseluruhan, pengalaman mengerikan di arena pemurnian mungkin merupakan peristiwa penting dalam hidupnya. Burung banga putih itu menukik ke bawah, melayang di udara di atas Akademi Bintang Kaisar. Banyak yang mendongak dan saat melihat banga putih milik Mo Qingcheng, mereka takjub dan terkejut. Setelah Qin Wentian menimbulkan kehebohan besar kala itu, dia sepertinya menghilang tanpa jejak. Jadi, dia menghabiskan 2 bulan bersama Mo Qingcheng. Tidak ada yang menyadari kepergiannya, karena Mo Qingcheng jarang muncul di lingkungan sekolah. Adapun mengapa kepergian Qin Wentian baru diketahui begitu cepat, itu karena terlalu banyak perhatian terfokus pada setiap gerakannya, belum lagi dia menghilang di saat yang begitu kacau. Jika seperti kasus lain di mana siswa akademi menghilang, seperti meninggalkan Chu untuk menempa dirinya sendiri, ini akan dianggap sangat normal. Tunggu, apa? Kenapa akademi ini jadi seperti ini? Amarah mendidih di hatinya. Qin Wentian memasang ekspresi sangat buruk di wajahnya ketika menyadari bahwa Akademi Bintang Kaisar saat ini telah berubah hampir tak dapat dikenali lagi. Burung banga putih itu terbang turun ke kediaman Qin Wentian dan sesaat kemudian, Gu Tua, Masteng, Luo Huan, Fen Le, dan Qin Yao semuanya tiba di halaman. Kalian berdua akhirnya kembali. Mata Gu Tua berbinar geli sambil menatap Qin Wentian dan Mo Qingcheng. Penampilannya saat ini tampak jauh lebih tua dibandingkan 2 bulan lalu. Kakek. Jantung Mo Qingcheng tanpa sadar bergetar. Ia tak bisa menahan diri untuk tidak memperhatikan betapa lemahnya penampilan kakek Gu. Guru, apa yang terjadi pada akademi? Qin Wentian melirik ke arah Masteng dengan kebingungan terpancar di wajahnya. Mengapa penampilan Akademi Bintang Kaisar berubah begitu drastis? Banyak struktur lanskap dan bangunan telah hancur total, hanya menyisakan area kosong. Ini dilakukan oleh Yu Hanshan dan yang lainnya dari Istana Kaisar Azur. Selain kematian Yu Qingfeng, mereka dari Istana Kaisar Azur tidak dapat menemukan apa yang mereka cari dan karenanya melampiaskan kemarahan mereka pada Akademi Bintang Kaisar. Meskipun telah mengubah akademi menjadi keadaan seperti ini, mereka tetap tidak dapat menemukan apapun, dan karena mereka masih tidak dapat menemukan pembunuh Yu Qingfeng, mereka hanya bisa pergi dengan sedih dan malu, jawab Masteng, menyebabkan kilatan cahaya dingin muncul di mata Qin Wentian. Yu Hanshan dari Istana Kaisar Azur, dia akan mengingatnya. Yu Hanshan sama sekali tidak mencurigai Qin Wentian. Setelah Yu Qingfeng melukai Qin Wentian kala itu, kenyataan bahwa Qin Wentian lebih lemah dari putranya telah tertanam dalam kesadarannya. Lalu bagaimana mungkin dia masih mencurigai Qin Wentian? Adapun apakah dia mencurigai Akademi Bintang Kaisar, hanya Yu Hanshan sendiri yang tahu. Melihat seberapa besar kerusakan yang dia timbulkan pada lingkungan akademi, bahkan jika dia tidak mencurigainya, jelas bahwa Yu Hanshan juga ingin menggunakan kehancuran itu untuk melampiaskan amarah di hatinya. Bagaimana keadaan terkini di ibu kota kerajaan? Qin Wentian bertanya lagi. Bahkan sebelum dia pergi, keadaan mereka sudah terlihat sangat suram. Memang, setelah mendengar pertanyaannya, Masteng mengerutkan alisnya sambil menjawab dengan suara berat. Tidak begitu baik, pasukan pemberontak yang dipimpin oleh klan Qin telah dikalahkan telak oleh pasukan kerajaan. Satu-satunya alasan mengapa mereka belum menang adalah karena keberadaan Akademi Bintang Kaisar kita. Dengan demikian, melenyapkan ancaman yang ditimbulkan oleh akademi tersebut adalah prioritas utama mereka. Tidak hanya itu, mengingat dukungan dari 9 istana mistik, dapat dikatakan bahwa Akademi Bintang Kaisar saat ini berada dalam situasi yang sangat genting. Selain itu, saya sangat curiga bahwa selain 9 istana mistik, masih ada perwakilan kekuatan transenden dari Kekaisaran Xia Agung yang bersembunyi di Chu. Tambah Gu Tua, kekhawatiran terlihat jelas di matanya. Karena dia telah membuat pernyataan ini, dia tentu saja yakin dengan sumber informasinya. Qingcheng, pulanglah bersamaku dulu, keluargamu merindukanmu, kata Gu Tua kepada Qingcheng, lalu melanjutkan, sedangkan untuk Wentian, jangan ganggu dirimu dengan hal-hal lain. Tenangkan hatimu dan fokuslah pada kultivasimu. Baik. Qin Wentian dan Mo Qingcheng mengangguk setuju, lalu pergi bersama Gu Tua. Ekspresi takjub muncul di wajah Masteng saat menatap Qin Wentian, sementara cahaya astral berkilauan di matanya. Mengangguk ringan seolah puas,
dia tidak mengatakan apapun, hanya menepuk bahu Qin Wentian sebelum pergi. Qin Wentian kemudian mengalihkan pandangannya ke Luo Huan. Kakak perempuannya, Luo Huan, masih secantik dan semenarik sebelumnya, namun dari pengamatannya, sepertinya ada sesuatu yang kurang. Memang, Luo Huan tidak lagi penuh antusiasme dan kehangatan seperti dulu. Di masa lalu, sikapnya selalu riang, senang menggoda orang lain, dan menikmati senyuman serta tawa mereka. Namun, setelah semua yang terjadi, kematian Mountain, sahabat baiknya selama bertahun-tahun, situasi genting yang dialami akademi saat ini, dan harus menanggung penindasan Yuanshan sebagai seorang siswa di Akademi Bintang Kaisar, semuanya terasa benar-benar tak tertahankan. Ia hanya bisa mengubur semua perasaan ketidakadilan dan dendam di dalam hatinya, dan menghadapi dunia dengan senyum yang dipaksakan. Kakak Luo Huan. Qin Wentian berjalan mendekat, dan saat ia semakin dekat, ia merasakan aura melankolis yang kuat terpancar darinya. Ia tak kuasa menahan ratapan dalam hatinya, masih mengingat hari pertama ia bertemu dengan kakak seniornya ini. Di kota Harmoni Langit, sosok Luo Huan yang anggun berlari di atas tembok kota, suasana di sekitarnya secerah kehangatan matahari. Sambil melangkah maju, Qin Wentian memeluk Luo Huan. Setelah berpelukan, senyum menggoda yang familiar akhirnya muncul di wajah Luo Huan saat dia menatap Qin Wentian. Dasar bocah bau, berani-beraninya kau memanfaatkan kakak seniormu di siang bolong. Siapa yang menyuruh kakak seniorku untuk secantik ini? Qin Wentian tertawa. Ukang rayuan. Luo Huan memutar matanya. Adik laki-lakinya ini benar-benar sudah dewasa. Bahkan sikap dan auranya terasa berbeda. Kakak senior, Fan Lei mendekati Luo Huan sambil merentangkan tangannya. Dengan ekspresi lembut di matanya yang jernih, jelas terlihat bahwa ia juga bermaksud memeluk Luo Huan. Dasar gendut sialan, coba saja kalau kau berani, Luo Huan mendengus dingin. Saat menatap Fan Lei, senyum yang bukan senyum sebenarnya muncul di wajahnya. Ekspresi kesedihan sesaat melintas di wajahnya saat dia menjawab, kakak senior, bagaimana kau bisa menunjukkan favoritisme yang begitu jelas? Siapa bilang kau tidak setampan adik Qin? Luo Huan terkekeh. Setelah bertukar beberapa basa-basi lagi, Luo Huan pergi. Baginya, mengetahui bahwa Qin Wentian tidak dalam bahaya sudah cukup. Fan Lei tersenyum getir, tetapi matanya segera berbinar saat ia melirik Qin Wentian. Hehehe bos, Anda pergi kemana sebenarnya, dan bagaimana perkembangan dengan Nona Mo, si cantik yang terkenal itu? Melihat tatapan tak tahu malu di mata si gendut, Qin Wentian menegur dengan suara rendah sambil mengalihkan topik pembicaraan. Si gendut, berapa tingkat kultivasimu sekarang? Puncak sirkulasi arteri, lebih lambat darimu hanya selangkah kecil. Fan Lei mengangkat bahu, kata-katanya membuat Qin Wentian merasa heran. Tapi kemudian, dia ingat kemampuan Fan Lei yang memungkinkannya melihat kultivasi orang lain. Si gendut ini pasti sudah tahu bahwa dia, Qin Wentian, telah menembus ke Yuanfu. Kalau begitu, kamu harus segera meningkatkan kultivasimu. Qin Wentian tersenyum. Jangan khawatir bos, aku yang gendut ini jenius. Aku akan segera menyusulmu. Sambil menggoyangkan lipatan lemak di tubuhnya, Fan Lei berjalan pergi dengan angkuh. Baru kemudian Qin Wentian mengalihkan pandangannya ke arah Qin Yao. Kakak, panggilnya lembut dan memeluknya, hampir diliputi gelombang emosi. Cukup sudah, kau sudah dewasa. Bagaimana bisa kau kehilangan kendali atas emosimu semudah ini? Biar aku buatkan sesuatu yang enak untukmu makan. Qin Yao memutar matanya, masih tampak muda dan cantik seperti sebelumnya. Pada saat itu, sesosok bayangan putih tiba-tiba melesat dan melompat ke dada Qin Wentian. Si nakal. Nah, kecepatanmu semakin cepat. Qin Wentian menepuk kepala si nakal. Tapi si kecil ini sepertinya tidak bertambah besar sama sekali. Mungkin dia akan bisa membedakannya jika ia berubah wujud. Setelah kembali ke akademi, Qin Wentian sangat tidak menonjolkan diri. Dia tahu bahwa karena dia baru saja memasuki alam Yuanfu, hal terpenting yang harus dilakukan adalah memperkuat basis kultivasinya dan menyesuaikan diri dengan alam Yuanfu. Sebagian besar penduduk ibu kota kerajaan tidak mengetahui bahwa Qin Wentian telah kembali. Ia telah pergi untuk beberapa waktu, menyebabkan nama Qin Wentian terasa seperti kenangan yang jauh. Terlepas dari betapa gemilang atau cemerlangnya prestasi masa lalu seseorang, waktu akan melunturkan semuanya. Lagi pula, orang-orang yang tinggal di ibu kota kerajaan memiliki urusan mereka sendiri untuk diurus, kehidupan mereka sendiri untuk dijalani.
Hanya jika Qin Wentian muncul sekali lagi di tengah-tengah mereka, barulah mereka akan mengingat keberadaannya. Dalam sekejap mata, setengah bulan lagi berlalu. Akan ada banyak bentrokan kecil yang terjadi secara berkala di ibu kota kerajaan, dengan yang paling sering terjadi tidak lain adalah perselisihan berdarah antara Akademi Kerajaan dan Akademi Bintang Kaisar. Jalan Sake adalah nama sebuah jalan yang terletak di ibu kota kerajaan, dipenuhi dengan penginapan dan restoran. Jalur jalan ini panjangnya puluhan ribu meter dan sangat lebar. Deretan penginapan dan restoran, setidaknya 2 lantai berdiri di kedua sisi jalan, dan banyak orang senang menghabiskan waktu di sini, baik minum-minum, bersenang-senang di balkon, atau mengamati keramaian di jalanan di bawah. Bukankah ini juga merupakan jenis kebahagiaan yang sederhana? Jalan Sake terletak sangat dekat dengan Akademi Bintang Kaisar, tetapi saat ini jalan ini telah dimonopoli oleh Akademi Kerajaan. Mereka tinggal di sana secara langsung, menggunakan lokasi utamanya untuk memantau pergerakan Akademi Bintang Kaisar. Saat ini, di balkon sebuah restoran, Yeran dari klan Ye dan Tetua Yu dari Akademi Kerajaan sedang minum anggur. Di meja yang sama dengan mereka ada beberapa pemuda lain, salah satunya berjubah putih. Dia tak lain adalah Ye Wukue. Dia masih tampak anggun, dengan pembawaan yang luar biasa. Wukue, selamat atas keberhasilanmu menembus level kedua Yuanfu. Tetua Yu bersulang untuk Ye Wukue, diam-diam mengaguminya. Pemuda di hadapannya ini, saat ini berada di peringkat keempat, di antara 10 jenius, di ibu kota kerajaan. Saat itu, bahkan sebelum terobosannya, dia sudah mampu mengalahkan Kyumo, yang sebelumnya berada di peringkat keempat. Sekarang, dia jelas menjadi lebih kuat, setelah melangkah ke level kedua Yuanfu. Aku butuh waktu lama untuk menembus ke level berikutnya, tidak ada yang pantas untuk diberi ucapan selamat. Namun, kita seharusnya memberi selamat kepada Sikong, karena dia sudah menembus ke Yuanfu. Ye Wukue tersenyum, sambil melirik Sikong Mingyue yang duduk di sampingnya. Wajah Sikong Mingyue tidak menunjukkan ekspresi bahagia maupun gembira. Ia tetap tenang seperti biasa, terus bersulang dengan Ye Wukue dan yang lainnya, namun tatapan tajam yang luar biasa terlihat terpancar di matanya. Agar bisa pulih dari luka-lukanya, Xiao Lan membayar harga yang sangat mahal. Siapa sangka, setelah pulih, Sikong Mingyue akan mengubah bencana itu menjadi berkah, dan mencapai tingkat Yuanfu. Saat itu, tubuhnya hancur lebur oleh Qin Wentian. Bagaimana mungkin dia bisa melupakan penghinaan itu? Sekarang Sikong Mingyue telah menembus ke Yuanfu dan telah memadatkan jiwa astral yang cukup kuat, dia benar-benar ingin berduel sekali lagi dengan Qin Wentian. Bahkan jika Qin Wentian berhasil menembus ke Yuanfu, dia tetap yakin bahwa dialah yang akan berdiri tegak pada akhirnya. Sungguh menjijikkan bahwa Qin Wentian menghilang tanpa jejak. Dan mengenai rumor bahwa dia sudah kembali, tidak ada yang tahu pasti apakah itu benar atau salah. Bab 194, Angin yang Meningkat. Qin Wentian menghabiskan beberapa hari terakhir ini dengan tenang berlatih kultivasi, menjaga profil yang sangat rendah. Setelah pelajaran yang didapat dari upaya pembunuhan terakhir, dia tahu bahwa pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan. Jika bukan karena fisiknya yang kuat, dia pasti sudah mati. Tapi siapakah pembunuhnya? Apakah dia berasal dari 9 istana mistik, klan Ou, klan Ye, atau klan kerajaan? Tidak ada cara sama sekali untuk melakukan penyelidikan. Semua jejak dan petunjuk yang mungkin bisa dikumpulkan, semuanya lenyap bersamaan dengan kematian si pembunuh. Bagi Qin Wentian, satu-satunya hal yang terpenting adalah meningkatkan kekuatannya sendiri melalui kultivasi. Di dalam halaman rumahnya, ia perlahan membuka matanya. Aura iblis yang samar terpancar darinya, setelah ia memadatkan jiwa astral dari konstelasi penguasa iblis. Dengan menyerap sejumlah besar energi astral yang sangat dipengaruhi oleh Ki Iblis, ia telah memenuhi persyaratan untuk mengkultivasi tingkatan lebih lanjut dari seni transformasi iblis. Bos, Fen Le berjalan mendekat. Qin Wentian mengalihkan pandangannya ke Fen Le sambil bertanya, apakah kau bermalas-malasan lagi? Tidak, aku tidak bermalas-malasan, kata Fen Le dengan wajah serius sebelum melanjutkan. Guru Masteng ingin kita membersihkan jalan. Kamu mau ikut? Fen Le tersenyum lebar. Mengosongkan jalan? Mata Qin Wentian menyipit. Ya, baru-baru ini mereka dari Akademi Kerajaan telah mengganggu wilayah kami sebelumnya. Dulu, ketika mereka dari Istana Kaisar Azur masih ada, Akademi hanya bisa diam saja. Sekarang setelah mereka pergi, Akademi memutuskan untuk melancarkan serangan mendadak,
membersihkan para berandal Akademi Kerajaan itu dari jalan Sake, jelas Fen Lei. Orang-orang dari Akademi Kerajaan itu benar-benar berani bertindak begitu lancang. Kilatan dingin terlihat berkedip di mata Qin Wentian. Mereka hanya tahu cara bergantung pada perwakilan dari kekuatan transenden. Aku penasaran dari mana mereka berasal, karena masing-masing mengendalikan satu wilayah, dan Akademi Bintang Kaisar, kita tidak akan berani bertindak gegabah. Guru mengatakan bahwa kemungkinan besar, mereka semua berasal dari Istana Sembilan Mistik, dan mereka ingin mendorong Akademi Bintang Kaisar kita ke jalan buntu, jawab Fen Lei. Qin Wentian kemudian berdiri, aku akan ikut dengan kalian semua. Baiklah dan jangan khawatir, aku di sini dengan perintah dari guru. Kali ini, kita harus memberi pelajaran kepada bajingan-bajingan dari Akademi Kerajaan itu, agar mereka tidak akan pernah lupa. Fen Lei menyeringai sambil membayangkan betapa menegangkannya aksinya. Seharusnya ada ahli tingkat Yuanfu dari eselon atas akademi mereka yang juga ikut serta dalam operasi ini. Qin Wentian dan Fen Lei segera berkumpul di titik pertemuan yang telah ditentukan sebelumnya, sebuah lokasi yang ditemukan secara acak di Akademi Bintang Kaisar. Setelah melihat kedatangan mereka, Mustang berkata, berpencar dan berangkat, kita akan berkumpul di Jalan Sake. Wentian, kau akan pergi bersamaku. Roger. Semua mengangguk, lalu mereka pergi secara berkelompok. Dengan cara ini, mereka tidak akan menarik perhatian yang tidak perlu. Di Sake Street, Ye Wukue, yang sedang menikmati minumannya, melirik ke bawah sambil memasang ekspresi ragu di wajahnya. Lihat ke sana, orang-orang itu mungkin agak sulit dihadapi. Ye Ran dan Tetua Yu menyipitkan mata, seolah-olah mereka juga merasakan sesuatu. Sebarkan ini ke semua orang, mereka dari Akademi Bintang Kaisar telah tiba. Perintah Ye Wukue. Begitu perintahnya tersebar, seluruh jalan Sake menjadi ramai. Beberapa pelanggan yang tidak terlibat dalam situasi tersebut, duduk tenang di dalam restoran, mengurus urusan mereka sendiri. Mereka tidak berani menyinggung pihak manapun, dan hanya bisa menjadi penonton. Tepat di seberang restoran tempat Ye Wukue berada, sekelompok sosok muncul. Melihat kelompok orang ini, raut wajah Ye Wukue dan Sikong Mingyue menjadi tegang. Mustang, Qin Wentian. Memang, semua luka Qin Wentian telah sembuh, dan rumornya benar. Dia telah kembali. Kilauan cahaya tajam yang menakutkan terpancar dari mata Sikong Mingyue saat niat membunuhnya mengarah ke Qin Wentian. Namun, Sikong Mingyue segera tertawa dingin ketika menyadari bahwa Qin Wentian bahkan tidak menyadari niat membunuhnya. Sekelompok demi sekelompok orang keluar dari restoran lain, dan dengan sangat cepat, gelombang niat bertempur yang kuat menyebar, membuat kedua sisi jalan segera menyerupai medan perang, dengan lawan berdiri di kedua sisinya. Bunuh! Sebuah suara rendah bergema di tengah gelombang niat bertempur, dan para kultivator di kedua pihak mulai terlibat dalam aksi pembunuhan yang brutal. Tingkat kultivasi orang-orang ini setidaknya berada di level 7 sirkulasi arteri, dan berkisar hingga level 2 Yuanfu. Kata-kata tidak diperlukan, karena bentrokan langsung dimulai. Melihat ini, Qin Wentian mengerti bahwa permusuhan kedua belah pihak telah mencapai titik tanpa kembali. Tidak ada pihak yang akan beristirahat sampai pihak lain benar-benar dimusnahkan. Saudari Luo Huan juga telah mencapai Yuanfu. Qin Wentian melirik Luo Huan yang memberi kesan sebagai seorang asura wanita, mengincar kematian pasti dengan setiap serangannya, tanpa ampun. Seolah-olah semua kesedihan dan depresi yang terpendam dalam dirinya dilepaskan dalam bentuk kekerasan. Wukue. Ye Ran mengalihkan pandangannya ke arah Ye Wukue. Jelas sekali bahwa lawan mereka telah mempersiapkan diri untuk pertempuran ini. Meskipun bala bantuan sedang dalam perjalanan, Akademi Bintang Kaisar juga telah mengirimkan banyak ahli handal. Boom! Di atap sebuah restoran, seorang ahli yang sangat kuat turun dari langit. Orang ini mengenakan jubah hitam, aura haus darah yang sangat kuat terasa terpancar darinya saat ia mengarahkan pandangannya ke bawah, ke arah bentrokan di jalanan di bawah. Namun, setelah ia muncul, sosok lain juga turun ke atap restoran yang tepat di seberangnya. Dengan tenang berdiri di sana, pendatang baru itu, seorang pria tua, memancarkan aura kuat yang tidak kalah dengan pria berjubah hitam tersebut. Keduanya tidak bergerak, saling menatap. Jelas sekali, mereka bisa merasakan ancaman kekuatan satu sama lain. Suara gemuruh terdengar saat atap restoran tempat mereka berdiri hancur menjadi debu, tak lagi mampu menahan aura kuat mereka. Meskipun demikian,
Mereka tetap berdiri di udara, tanpa bergerak saling menatap, masing-masing tampak setenang sebelumnya. Angin puting beliung yang mengerikan muncul akibat aura-aura yang sama kuatnya saling bertabrakan. Boom! Pria berjubah hitam itu melangkah maju, melayangkan pukulan yang menciptakan badai angin berwarna hitam di udara di hadapannya. Namun, lawannya tetap berdiri dengan tenang. Janggut putih panjang lawannya berkibar tertiup angin, dan pada saat pria berjubah hitam itu mendekat, lelaki tua itu menghantamkan telapak tangannya ke depan, menyebabkan puluhan juta bayangan telapak tangan turun dari langit. Sebagai balasannya, pria berjubah hitam itu tertawa dingin sambil menyalurkan lebih banyak energinya ke dalam badai angin, menyebabkan badai itu semakin kuat. Aura kehancuran yang mengerikan menyelimuti lingkungan sekitar saat banyak penginapan dan restoran runtuh. Seluruh jalan berada dalam kondisi serupa karena menanggung dampak serangan dari kultivator bela diri bintang. Para penonton dan pengamat dengan panik mundur ke tempat yang cukup jauh, hati mereka bergetar saat mereka menatap tumpukan puing, yang sangat berbeda dibandingkan dengan jalanan mewah beberapa menit yang lalu. Para ahli Yuan Fu tingkat 3, jadi sepertinya ini bukan bentrokan kecil. Banyak yang gemetar ketakutan. Binatang iblis tipe terbang terlihat di udara, sementara gelombang ahli yang tak ada habisnya terus berdatangan, memperkuat akademi masing-masing. Seolah-olah pertempuran kecil telah memicu reaksi berantai, karena hal ini dengan cepat meningkat menjadi perang besar-besaran. Restoran tempat Ye Wu Kue berada belum dihancurkan. Saat ini, dia masih santai minum anggur sambil melirik Mustang dengan dingin. Mustang, apakah kau mencoba memicu perang? Setelah mendengar suaranya, Qin Wentian mengalihkan pandangannya, melirik Ye Wu Kue. Ia sudah lama mendengar nama Ye Wu Kue. Lebih dari setahun yang lalu, alasan mengapa Autumn Snow membatalkan pertunangan mereka adalah karena Ye Wu Kue. Setelah itu, ia bertemu dengan Ye Wu Kue beberapa kali, dan dari sikap acuh tak acuh Ye Wu Kue, Qin Wentian dapat menyimpulkan bahwa dia adalah pria yang sangat sombong dan angkuh. Mustang tidak peduli dengan Ye Wu Kue. Meskipun Ye Wu Kue dianggap kuat, jika mempertimbangkan status mereka, Ye Wu Kue hanyalah seorang junior. Cara bicara Ye Wu Kue sama, sekali tidak menunjukkan kesopanan, jadi wajar saja Mustang tidak akan menjawab. Dia benar-benar pandai berakting. Ye Ran tertawa kecil. Melihat Ye Wu Kue, dia berkata, Wu Kue, berdasarkan tingkat kultivasimu saat ini, Yuan Fu tingkat 2, serta kecepatan kultivasimu, sebentar lagi tetua dari Akademi Bintang Kaisar itu tidak akan mampu menjadi lawanmu. Tetua Ye Ran yang dimaksud tentu saja adalah Mustang. Namun, Qin Wentian agak terkejut ketika mendengar bahwa Ye Wu Kue telah menembus ke tingkat Yuan Fu kedua. Bersaing dengannya? Ye Wu Kue tertawa sambil melirik Mustang. Tidak ada artinya. Memang, dia satu generasi lebih tua darimu. Kata-kata Ye Ran mengandung sedikit nada menjilat. Lagi pula, Ye Wu Kue memegang posisi luar biasa di klan Ye. Meskipun dia seorang tetua, otoritasnya tidak bisa dibandingkan dengan Ye Wu Kue. Belum lagi tingkat kekuatan Ye Wu Kue saat ini tidak lagi dianggap lebih lemah dibandingkan dengannya. Mustang mengabaikan mereka sambil tertawa. Melihat Qin Wentian di depannya, ia merasa sangat puas di dalam hatinya. Jiwa astral Mustang terkondensasi dari konstelasi penglihatan surgawi, ia secara alami menemukan bahwa Qin Wentian juga telah menembus ke alam Yuan Fu. Dulu, ketika Qin Wentian masih berada di alam sirkulasi arteri, dia bisa melompat level dan mengalahkan lawan-lawannya, terlepas dari apakah mereka jenius luar biasa seperti Shikong Ninyue atau Luo Qianqiu. Sebelumnya di alam sirkulasi arteri, dia sudah bisa bertahan untuk sementara waktu melawan Ye Wu Kue yang berada di tingkat Yuan Fu. Sekarang setelah dia melangkah ke Yuan Fu, berdasarkan perkembangan Qin Wentian di masa lalu, tidak akan butuh waktu lama baginya untuk menginjak-injak Ye Wu Kue di bawah kakinya. Adapun Shikong Ninyue, Qin Wentian sudah lama mengabaikan sampah masyarakat ini. Aku sudah tua, ada batas untuk pencapaianku. Namun Wentian, kau berbeda. Kau tidak perlu terlalu mempedulikan apa yang disebut jenius Chu ini, perlakukan saja mereka sebagai orang biasa. Kau harus memperluas perspektifmu, dan jangan membatasi cakrawalamu, karena tidak perlu bersaing dengan mereka. Mustang berbicara kepada Qin Wentian, membimbing dan menginstruksikannya. Namun, bukankah itu juga merupakan bentuk balasan kepada Ye Wu Kue? Dia menyuruh Qin Wentian untuk memperluas wawasannya dan tidak perlu bersaing dengan mereka.
Jelas ini adalah tamparan bagi Ye Wukue dan rekan-rekannya, yang menyiratkan bahwa mereka tidak memiliki kualifikasi untuk dibandingkan dengan Qin Wentian. Memang, setelah mendengar kata-kata Mustang, mata Ye Wukue menyipit, dan kilatan cahaya tajam muncul di dalamnya. Ye Ran kemudian melirik Mustang sambil tertawa dingin. Sungguh sesumbar yang tak tahu malu, benar-benar menggelikan. Waktu memang berlalu begitu cepat. Dulu, ketika aku berada di kota Harmoni Langit, kau baru saja memulai jalan kultivasi. Saat itu, aku sudah menemukanmu ketika kau masih di klan Bai, dan kau baru berada di alam pemurnian tubuh. Bahkan aku sendiri tidak berani mempercayai mataku ketika melihat tingkat kultivasimu saat ini. Aku benar-benar bersyukur, dan aku membayangkan klan Bai pasti dipenuhi dengan penyesalan yang tak terhitung jumlahnya sekarang. Mustang sangat terharu. Namun, dari nada suaranya, Qin Wentian dapat merasakan jejak luka di dalam dirinya. Ia tiba-tiba teringat akan kematian Mountain, yang membuatnya menyadari bahwa Mustang mungkin berniat mengorbankan nyawanya untuk membalas dendam hari ini. Mountain adalah anak angkat Mustang, yang telah ia besarkan sejak kecil hingga dewasa. Dulu, ketika Qin Wentian mengejar para pembunuh, ia dihalangi oleh Ye Wukue yang berada di level Yuanfu. Mustang pasti mengetahui hal ini dari Rain atau Luo Huan. Memikirkan hal ini, hati Qin Wentian sedikit bergetar. Tanpa ragu, guru Mustang ingin membunuh Ye Wukue hari ini. Ya, dia benar sekali. Hari ini, Mustang datang untuk membunuh Ye Wukue. Mengingat kematian Zijun dan Mountain, kilatan cahaya yang berkedip di mata Qin Wentian semakin tajam. Bentrokan yang terjadi di jalanan semakin memanas, seiring dengan semakin banyaknya ahli yang bergegas datang, memperkuat akademi masing-masing. Masalah ini telah berubah dari bentrokan kecil menjadi perang besar, dan tidak hanya itu, Qin Wentian juga memperhatikan kedatangan Xiao Lan dan yang lainnya. Xiao Lu, Wu Chong, Wang Teng. Mereka semua ada di sini. Adapun para penonton lainnya, mereka telah lama meninggalkan area tersebut, tidak ingin terlibat dalam kegilaan itu. Pada saat itu, Sikong Mingyue melangkah maju, melayang ke atas sambil berdiri di udara. Ini, tanpa diragukan lagi membuktikan bahwa Sikong Mingyue telah mencapai tingkat Yuanfu. Niat membunuh yang jahat terpancar dari dirinya saat dia menunjuk Qin Wentian. Qin Wentian, cepat kemari. Lawan aku jika kau berani. Bab 195. Sikong menggaet kematian. Keinginan Sikong Mingyue untuk bertarung melambung tinggi saat ia terbang menuju restoran tempat Qin Wentian berada. Ia harus bertarung dan benar-benar menghapus catatan penghinaan yang diterimanya kala itu. Hanya dengan membunuh Qin Wentian ia bisa mendapatkan kembali kepercayaan dirinya dan melepaskan beban di hatinya. Xiao Lan, Ye Wukue, dan Xiao Lu semuanya menoleh ke arah Qin Wentian. Meskipun saat itu, pembunuhan Qin Wentian bukanlah bagian dari perhitungan mereka, Qin Wentian ternyata selamat bahkan setelah ditusuk tepat di jantungnya. Namun, meskipun mendengar kata-kata arogan Sikong Mingyue, Qin Wentian tetap duduk dengan tenang, menikmati anggurnya dalam diam, dan memperlakukan Sikong Mingyue seolah-olah dia tidak ada di mana-mana. Guru, kita sebaiknya melupakan masa lalu. Kita harus selalu melihat ke depan, dan jangan biarkan sejarah membelenggu kita. Qin Wentian dapat merasakan beratnya hati Mustang. Dia sangat khawatir Mustang akan secara impulsif memilih untuk mengorbankan dirinya. Mustang mengangkat kepalanya sambil melirik Qin Wentian. Tak disangka niatnya telah diketahui oleh muridnya ini. Sambil tertawa, dia menjawab, "Kau benar, kita harus melihat ke depan. Namun, ada beberapa hutang yang harus ditagih apapun yang terjadi." Pasangan guru dan murid itu mengobrol seolah-olah mereka sendirian. Pertempuran kacau yang berkecamuk di langit dan di darat tak mampu mengalihkan perhatian mereka. Bahkan provokasi Sikong Mingyue pun diabaikan. Hal ini menyebabkan wajah Sikong Mingyue berubah menjadi sangat jelek. Niat bertempur yang terpancar darinya meningkat kekuatannya, dan dengan ayunan tangannya, gelombang jejak kata pembantaian kuno meledak, menargetkan ruang di atas Mustang dan Qin Wentian. Saat suara yang memekakkan telinga terdengar, atap restoran tempat Mustang dan Qin Wentian berada langsung runtuh berkeping-keping, hanya menyisakan langit di atas mereka. Pada saat itu, beberapa sosok terlihat berdiri melindungi Mustang dan Qin Wentian. Terlebih lagi, mereka semua melayang di udara. Rain termasuk dalam kelompok pelindung tersebut, yang tak lain adalah para siswa tingkat Yuanfu yang dikirim oleh Akademi Bintang Kaisar untuk memastikan keselamatan keduanya. Mereka dapat melihat Xiao Lan dan yang lainnya mengawasi Qin Wentian seperti harimau yang mengincar mangsanya,
dan karena itu mereka mengerahkan pasukan kultivator Yuanfu untuk melindunginya. Setelah pelajaran terakhir yang dipetik dari upaya pembunuhan itu, Akademi Bintang Kaisar tidak akan pernah lagi mengizinkan Qin Wentian untuk berpartisipasi dalam pertempuran kacau seperti itu. Sepertinya aku telah melebih-lebihkan dirimu. Sikong Mingyue mengarahkan pandangannya ke arah mereka dari Akademi Bintang Kaisar, sambil tersenyum tipis. Karena Qin Wentian tidak berani keluar, dia tidak akan membiarkan dirinya marah karenanya. Namun, dengan kejadian yang terjadi hari ini, akan mustahil untuk marah bahkan jika Qin Wentian tidak ingin bertindak. Seolah-olah Qin Wentian bahkan tidak mendengar provokasi Sikong Mingyue. Sebenarnya, ketika dia mendengar tantangan Sikong Mingyue sebelumnya, dia bahkan tidak repot-repot bereaksi. Meskipun kemampuan bertarung Sikong Mingyue bisa dianggap luar biasa, Qin Wentian sangat memahami kekuatannya sendiri. Dirinya saat ini seharusnya mampu mengalahkan Sikong Mingyue dengan sangat mudah. Dengan demikian, Qin Wentian bahkan tidak menganggap Sikong Mingyue sebagai lawan yang sepadan. Namun tentu saja, ini bukan satu-satunya alasan Qin Wentian tidak bertindak. Membunuh Sikong Mingyue sama saja dengan menghancurkan semut baginya. Alasan mengapa dia tidak melakukannya adalah karena dia lebih suka duduk bersama gurunya, Masteng, minum anggur, dan mengobrol santai. Mendengar nada muram dalam ucapan Masteng, Qin Wentian merasa agak kecewa di dalam hatinya. Jika bukan karena Masteng saat itu, bagaimana mungkin ada Qin Wentian seperti sekarang? Ia adalah murid Masteng, namun ketidakmampuannya untuk membantu membuatnya merasa pahit di hatinya. Guru. Qin Wentian tak lagi berusaha membujuknya, dan terus menuangkan anggur untuk Masteng, sementara guru dan murid itu meneguk anggur bergelas-gelas hingga puas. Sepanjang hidupku, hal yang paling membuatku bangga adalah menerima kalian semua sebagai muridku. Meskipun pada akhirnya, aku tidak banyak memberi bimbingan kepada kalian semua, terutama kalian. Aku bahkan tidak mencapai apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang guru yang baik. Masteng menurunkan cangkirnya sambil tersenyum pada Qin Wentian. Setelah itu, ia perlahan berdiri, tatapannya semakin tajam, beralih ke arah Ye Wukue, Wu Chong, Wang Teng, Xiaolan, dan yang lainnya. Pada saat itu, tatapan mata Masteng terasa setajam pedang, pandangannya saja seolah mampu menembus jiwa mereka. Aura pembunuh yang intens terpancar dari dirinya. Dia tidak hanya ingin membunuh Ye Wukue, tetapi juga ingin melakukan hal yang sama kepada 3 orang di sampingnya. Jika bukan karena Xiaolan, Akademi Kerajaan tidak akan berani meningkatkan konflik antar akademi, yang dengan cepat mengarah pada pertempuran menentukan yang akan menentukan pemenang keseluruhan. Namun, Masteng sangat menyadari betapa sulitnya membunuh Xiaolan. Pertama, tanpa memperhitungkan kemampuan bertarung Xiaolan, kekuatan yang diwakilinya sudah cukup untuk menekan Akademi Bintang Kaisar. Fraksi Xiao dari Istana Sembilan Mistik memberikan kesan seperti gunung yang menekan Akademi. Meskipun Akademi telah mengeluarkan surat perintah kematian untuk Chu Tianjiao, dia tahu bahwa mereka masih belum berani bertindak berlebihan terhadap Xiaolan. Jika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi padanya, kekuatan yang mendukungnya mungkin akan memutuskan untuk memusnahkan seluruh Akademi Bintang Kaisar. Ini menyakitkan, namun juga sebuah kenyataan. Jika Xiaolan terbunuh, satu-satunya hal yang akan menyambut Akademi Bintang Kaisar adalah amarah dahsyat dari 9 istana mistik. Bangunan-bangunan di sekitarnya dihancurkan satu persatu, menyebabkan kesedihan yang tak berkesudahan bagi para pemilik usaha. Namun, di hadapan 2 kekuatan besar ini, mereka hanya bisa menanggung semuanya dalam diam. Di ruang udara di atas Jalan Sake, selain 2 ahli Yuanfu tingkat 3 dari kedua akademi, muncul 2 sosok tua yang sangat kuat. Keduanya berdiri di udara, saling berhadapan. Aura mereka seperti gunung-gunung yang megah, memberikan kesan tak tergoyahkan. Kemunculan mereka yang tiba-tiba menunjukkan bahwa mereka telah lama bersembunyi di wilayah ini, dan hanya memilih untuk menunjukkan diri pada saat ini. Akademi Kerajaan telah lama menyelesaikan persiapan mereka dan siap menyerang Akademi Bintang Kaisar kapan saja. Jadi, daripada menunggu diserang, Akademi Bintang Kaisar memutuskan untuk mempercepat pertempuran yang tak terhindarkan. Mereka benar-benar siap. Xiaolan mengarahkan pandangannya ke 4 petarung hebat di udara. Suara dentuman menggema, bersamaan dengan gelombang kejut yang dahsyat, saat bangunan-bangunan di sekitar mereka hancur dan berubah menjadi puing-puing. Tatapan mata Xiaolan dipenuhi dengan niat membunuh. Karena Akademi Bintang Kaisar ingin mempercepat pertempuran, dia sebaiknya menurutinya.
Lagi pula, dia juga berharap masalah ini dapat diselesaikan secepat mungkin. Kepergian istana Kaisar Azur secara bertahap membuat Xiao Lan kehilangan kesabarannya. Mungkinkah rahasia Kaisar Azur benar-benar tidak tersembunyi di Akademi Bintang Kaisar? Aku ingin Qin Wentian tetap hidup, tetapi jangan tunjukkan belas kasihan kepada yang lain, perintah Xiao Lan dengan tenang. Ia samar-samar merasakan bahwa ada beberapa rahasia yang disembunyikan Qin Wentian. Saat suara Xiao Lan memudar, para kultivator di sekitarnya melangkah maju. Sesaat kemudian, banyak jiwa astral yang menyilaukan muncul, menyebabkan area tersebut dibanjiri cahaya astral. Putra mahkota Snowcloud, Xiao Lu, juga ikut serta dalam pertempuran. Ini adalah pertama kalinya dia melakukannya. Wujud ilusi jiwa astralnya muncul di atas kepalanya, bersinar dengan sangat terang. Jiwa astralnya sebenarnya terkondensasi dari konstelasi tipe kecapi. Suara melodi yang merdu melayang keluar, membentuk sebuah nada musik. Gelombang suara membentuk jaring yang terlihat, menyelimuti Xiao Lu dan sekutunya. Seolah-olah musik itu mampu meningkatkan kemampuan bertarung mereka. Kemampuan Wang Teng, Wu Chong, dan Sikong Mingyue semuanya meningkat, karena aura mereka menjadi semakin kuat. Angin kencang berhembus saat bala bantuan untuk Akademi Bintang Kaisar tiba. Para pemimpin fraksi Iblis Langit dan Asura, Sansus dan Du Yidao, hadir secara pribadi. Mereka telah mengamati Xiao Lu dengan saksama, sehingga mampu bereaksi dengan cepat. Tak lama kemudian, kedua pihak mulai saling bentrok. Du Yidao juga berhasil menembus batas. Kekuatan aura yang dipancarkan Du Yidao saat ini berada di tingkat Yuanfu ketiga. Mas Teng, yang telah berdiri, melepaskan jiwa astralnya saat dia berjalan menuju Ye Wukue. Ye Wukue, pada gilirannya, juga melepaskan jiwa astralnya sendiri. Meskipun dia sombong, dia tidak akan meremehkan lawannya, terutama ketika lawannya adalah seorang tetua dari Akademi Bintang Kaisar. Meskipun bakat Mustang tidak dapat dibandingkan dengan dirinya sendiri, dia adalah seseorang yang telah berada di alam Yuanfu selama bertahun-tahun, dan seharusnya memiliki beberapa teknik khusus yang dapat digunakannya. Tidak hanya itu, tingkat kultivasi Mustang berada di puncak level 3 Yuanfu, setara dengan beberapa siswa elit berbakat teratas. Sesaat kemudian, keduanya terlibat dalam pertempuran, masing-masing memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Serangan Mustang lebih terkendali, sementara serangan Ye Wukue didukung oleh kebanggaan dan tekadnya. Tentu saja, Ye Wukue jelas berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Qin Wentian berdiri di sana, diam-diam menyaksikan pertempuran antara Mustang dan Ye Wukue. Melihat bagaimana Mustang, dengan risiko menderita banyak luka parah, mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membunuh Ye Wukue, ia semakin bisa berempati dengan perasaan Mustang. Qin Wentian berdiri di sana tanpa bergerak, menyaksikan pertempuran itu berlangsung. Ia tidak ingin kecelakaan menimpa Mustang. Banyak orang menyaksikan perang antara kedua akademi dari jauh. Nama Xiao Lan dan Qin Wentian adalah daya tarik terbesar. Meskipun keduanya bukanlah yang terkuat dalam hal basis kultivasi, mereka telah dipandang sebagai perwakilan dari kedua kekuatan tersebut. Xiao Lan dari 9 Istana Mistik, Qin Wentian dari Akademi Bintang Kaisar. Saat ini keberadaan 9 Istana Mistik bukan lagi rahasia di Chu. Xiao Lan adalah perwakilan dari kekuatan transenden yang mengagumkan itu. Dan bukan hanya itu, Xiao Lan telah mengeluarkan perintah untuk menangkap Qin Wentian hidup-hidup, sementara yang lain bisa dibunuh tanpa ampun. Kau masih ingin bermalas-malasan? Sikong Mingyue tidak ikut bertempur bersama yang lain. Dalam hatinya, ia diliputi obsesi yang kuat. Ia harus mengalahkan Qin Wentian. Namun, pada saat itu, sesosok berjubah hitam tiba-tiba muncul tanpa suara di belakang Qin Wentian, seolah-olah sosok tak dikenal itu selalu berada di sana. Jelas sekali, Akademi Bintang Kaisar tidak akan membiarkan insiden seperti pembunuhan terakhir terjadi lagi. Mereka telah mengatur perlindungan untuk Qin Wentian. Tatapan Sikong Mingyue menegang, menatap sosok hitam itu dengan wajah yang memerah. Mungkinkah, terlepas dari segalanya, dia masih tidak bisa berbuat apapun terhadap Qin Wentian hari ini? Hehe. Sikong Mingyue terkekeh, sedikit nada sarkasme terdengar dalam tawanya. Namun ia tidak tahu bahwa saat ini, Qin Wentian sedang menatapnya dengan cara yang agak aneh. Mata Qin Wentian tampak seperti sedang menatap seorang pria yang ingin mencari kematian. Setelah itu, di bawah tatapan Sikong Mingyue, tubuh Qin Wentian perlahan melayang ke atas, hingga ia berdiri di udara. Yuan Fu.
Hati orang banyak bergetar saat melihat ini. Qin Wentian juga telah menembus ke alam Yuanfu. Wah, kecepatan kultivasinya terlalu cepat untuk dipercaya. Banyak orang menghela napas lega dalam hati mereka. Karena Qin Wentian telah menembus ke Yuanfu, dia seharusnya memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan Shikong Mingyue. Hahaha, memang seharusnya begitu. Jiwa astral Shikong Mingyue muncul. Jiwa astral ketiga, nya memiliki korona cahaya keemasan yang samar mengelilinginya. Jiwa astral itu berasal dari lapisan surgawi keempat, dan terkondensasi dari konstelasi tipe binatang yang mewakili binatang iblis, elang pedang. Berperingkat 316 dalam indeks binatang perang, elang pedang, dikenal karena serangannya yang dahsyat, gumam Qin Wentian, setelah melihat jiwa astral tipe binatang buas itu. Jiwa astral pertama dan kedua Shikong Mingyue masing-masing adalah jiwa astral 7 pembantaian dan jiwa astral pedang yang dipadatkan dari konstelasi di lapisan surgawi ketiga. Sedangkan jiwa astral ketiganya, elang pedang, dipadatkan dari lapisan surgawi keempat. Tidak heran Shikong Mingyue begitu percaya diri. Ketiga jiwa astralnya menekankan peningkatan kekuatan serangannya. Di Chu, dia benar-benar dapat digambarkan sebagai sosok yang mengerikan. Kau bisa dianggap cukup berpengetahuan. Aku akan menghapus semua penghinaan dari masa lalu dengan pertempuran hari ini. Shikong Mingyue menarik napas dalam-dalam, karena manifestasi ilusi jiwa astralnya tampak jauh lebih jelas dibandingkan saat ia berada di alam sirkulasi arteri. Tentu saja, tingkat peningkatan yang diberikan jiwa astral juga akan jauh lebih tinggi. Niat membunuh yang mengerikan terpancar dari Shikong Mingyue. Ketajaman mengerikan dari niat membunuhnya menusuk ke arah Qin Wentian. Tiba-tiba, tubuh Shikong Mingyue diselimuti cahaya merah darah, tekanan yang dipancarkan begitu menyesakkan, seolah-olah berasal dari pembantaian puluhan juta orang, saat udara yang menakutkan dan penuh malapetaka menyelimuti ruang di antara mereka. Dalam sekejap mata, Shikong Mingyue berubah menjadi aliran cahaya, melesat ke arah Qin Wentian. Tubuhnya seperti pedang, begitu tajam sehingga seolah-olah dia benar-benar mampu merobek dinding realitas, mengoyak jalannya menuju Qin Wentian. Pupil mata orang banyak menyipit. Akankah Qin Wentian terbelah menjadi dua oleh serangan ini? Kilatan cahaya iblis menyala di mata Qin Wentian saat hembusan angin lembut mulai mengibaskan rambutnya. Telapak tangannya bersinar dengan cahaya merah tua. Saat ini, Qin Wentian sudah mampu menggunakan kekuatan batas garis darahnya kapan saja. Di dalam tubuhnya, terdengar suara gemuruh dari Yuanfu yang terhubung dengan jiwa astral penguasa iblisnya. Energi astral dalam jumlah yang mengerikan beredar dengan dahsyat, disalurkan ke lengannya saat Qin Wentian meledakkan jejak telapak tangannya dengan eksplosif. Melihat kekuatan jejak telapak tangan itu, banyak orang di kerumunan begitu terkejut hingga wajah mereka pucat pasi. Qin Wentian, terlalu tirani. Gemuruh tekanan yang dihasilkan oleh Shikong Mingyue semakin intensif saat ia mencoba menebas jejak telapak tangan Qin Wentian. Namun, momentumnya segera terhenti. Seolah-olah jejak telapak tangan itu memiliki energi yang tak habis-habisnya di dalamnya, sehingga mustahil bagi Shikong Mingyue untuk maju bahkan 1 inci pun. Telapak tangan apa ini? Kekuatan yang dihasilkannya terasa lebih dahsyat daripada gunung-gunung raksasa. Pada saat ini, wajah Shikong Mingyue memucat-pucat pasi sambil menundukkan kepala, menatap Qin Wentian. Qin Wentian balas menatap dengan acuh tak acuh. Selain matanya yang semakin tampak seperti iblis, sepertinya tidak ada perubahan pada penampilannya. Dari tatapan acuh tak acuh dan tak peduli di mata Qin Wentian, Shikong Mingyue memahami bahwa di dalam hati Qin Wentian, ia telah menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Kurasa kau benar-benar ingin mencari kematian, kata Qin Wentian dengan tenang. Tubuh Shikong Mingyue gemetar tanpa sadar, seolah-olah ia mendapat firasat bahaya yang tiba-tiba. Setelah itu, ia berlari mundur dengan panik. Qin Wentian mengangkat telapak tangannya sekali lagi, dan pusaran ki iblis yang dahsyat menyelimuti tangannya. Telapak tangannya tampak seperti telapak tangan binatang buas, saat ia melancarkan serangan jejak kuji. Serangan ini dilepaskan berkat kombinasi fisik kuatnya, bersama dengan energi astral tirani yang diambil dari konstelasi penguasa iblis lapisan surgawi kelima. Seberapa dahsyat kekuatan yang akan dilepaskan? Kuji berarti kekosongan dan kehancuran. Semua kehidupan akan layu di hadapannya. Pertahanan Shikong Mingyue dengan mudah dihancurkan. Jejak telapak tangan Kuji menghantam tubuhnya, mengubahnya menjadi cangkang kering dari dirinya yang dulu. Kerumunan melihat tubuh Shikong Mingyue gemetar tak berdaya di udara, sebelum akhirnya jatuh tersungkur ke tanah.
Si Kong Mingyue, salah satu dari duo kebanggaan Snowcloud, seorang talenta luar biasa yang jiwa astral ketiganya berasal dari lapisan surgawi keempat, ingin membersihkan rasa malu atas penghinaan yang dialaminya hari ini. Sebelum ia sempat beradu pukulan dengan Qin Wentian, ia sudah dihancurkan hingga tewas oleh satu pukulan telapak tangan. Tak ada kata-kata yang cukup untuk menggambarkan betapa dahsyatnya kekuatan jejak Kuji pada saat benturan itu terjadi.